yang mempelajari cara agar komputer memiliki kemampuan untuk belajar tanpa membutuhkan pemrograman yang eksplisit. Jadi dengan kata lain, machine learning itu merupakan cara atau suatu teknik atau suatu ilmu di mana kita berusaha agar mesin atau program komputer itu bisa belajar gitu ya, bisa belajar sendiri gitu. Kalau biasanya itu program komputer itu bisa seperti melakukan pekerjaannya karena kita coding secara eksplisit, misalkan disuruh ngitung ya 1 tambah 1, 1 kali 5 dan sebagainya itu kita coding ya sehingga menghasilkan suatu program-program yang bisa melakukan penghitungan. Maka dengan menggunakan machine learning itu berbeda. Machine learning kita tidak ngoding bagaimana 1 kali 1, 1 kali 5 dan sebagainya tidak, tapi kita kasih data komputer supaya dia belajar caranya ngitung seperti itu. Itu perbedaan antara teknik konvensional pemrograman dengan teknik machine learning yang merupakan bagian dari artificial intelligence. Jadi sekali lagi machine learning itu apa? Machine learning itu bagaimana cara kita agar komputer bisa untuk belajar sendiri. Seperti itu. Nah, ada beberapa fase yang harus dilakukan. Jadi setiap kita membuat suatu model atau membuat suatu program machine learning, maka yang pertama kita definisikan adalah aktivitas apa atau tujuan apa untuk kita buat. Jadi harus ada tujuan dulu supaya bisa terdefinisi apa namanya kira-kira nanti mesinnya itu mau ngapain gitu. Harus didefinisikan dulu supaya bisa lebih menyelesaikan masalah. Jadi intinya bagaimana caranya menyelesaikan masalah gitu. Jadi pertama ada aktivitas-aktivitasnya atau tugas apa yang harus diselesaikan dengan menggunakan mesin learning tersebut. Kemudian faktor kedua dari mesin learning itu adalah ukuran kinerja. Jadi begitu ada swing, maka nanti akan menghasilkan suatu model, akan menghasilkan suatu knowledge ya. Seperti kemarin hierarki dari data itu kan data information knowledge. Nah, semakin ke arah tinggi ya, piramidnya semakin ke atas itu maka semakin bernilai atau dengan tadi knowledge knowledge ini akan lebih bernilai, paling bernilai dibandingkan dengan data. Nah, begitu program komputer atau begitu suatu algoritma machine learning itu dimasukkan data history, ya, apa itu data history? Data history itu data-data yang menggambarkan apa yang sudah terjadi. Jadi misalkan saja kalau kita lihat di ojek online misalkan, kita ingin memprediksi siapa-siapa yang akan tidak lagi menggunakan Gojek misalkan seperti itu. Nah, maka kita bisa memprediksi ciri-cirinya gitu ya. Dengan ciri-ciri dengan data-data yang sudah ada sebelumnya. Jadi ternyata orang dengan ciri-ciri dia itu hobinya yang cepat. Jadi begitu akses mobile apps itu susah, maka bisa jadi dia akan keluar atau tidak menggunakan lain lagi dan sebagainya. Intinya ada data history yang akan dimasukkan ke sini, kemudian diolah, nah menjadi model. Nah model itulah yang harus diuji kualitasnya. Nah itu yang dimaksud dengan ukuran kinerja. Jadi ukuran kinerja itu jadi faktor kedua dan ukuran kinerja ini atau performance ini bisa dilihat setelah ada modeling, ada suatu ini itu kan yang namanya data testing. Ini adalah experience atau training, lagi yang tidak lain adalah ya data history itu sendiri gitu ya. Jadi data history sekian tahun itulah yang nanti akan menjadi data-data yang akan dimasukkan, akan diubah menjadi, akan ditentukan menjadi suatu data training yang akan dimasukkan ke dalam algoritma machine learning dan nanti akan menghasilkan modeling. Jadi si machine learning itu tidak bisa pintar sendiri, tapi dia akan belajar
dari suatu pengalaman. Ya, pengalaman itu adalah eh, nama lainnya itu adalah data history itu. Nah, kemudian di sini ada beberapa jenis dari metode yang tercakup dalam machine learning. Pertama, supervised learning. Jadi supervised learning ini seperti yang kita pelajari sebelumnya, dia itu data-data yang dimasukkan itu sudah ada labelnya. Jadi misalkan kita ingin ada suatu data, misalkan ada customer yang tidak lagi menggunakan Gojek, gitu ya. Ciri-cirinya dia laki-laki, kemudian hobinya adalah eh, sesuatu yang cepat, misalkan suka membuka website, misalkan seperti itu. Jadi ada atribut-atribut, ada faktor-faktor, kemudian ada satu atribut atau satu parameter di mana akan memberitahukan oh dia akan menjadi orang yang terus menggunakan layanannya, dia akan menjadi orang yang tidak akan menggunakan layanannya, seperti itu dinamakan sebagai data label. Contohnya saja seperti ini supaya tidak abstrak ya. Contohnya saja seperti ini. Atau kita buka di Google aja ya supaya cepat. Sini aja. Nah ini misalkan contoh dari label itu misalkan seperti ini. Jadi kolom-kolom ini menandakan atribut ya, ada atribut custom screen-nya. Ini atribut ya, phone service, multiple lines, internet services yang menggunakan apa, online security, dia sangat aware pada. Misalkan seperti itu, ini atribut-atribut penjelas. Nah, kemudian di sini ada atribut yang dijelaskan. Ini ternyata sudah ada keterangannya. Gitu. Kita sudah tahu siapa yang bakalan akan melanjutkan layanannya dan siapa yang bakalan tidak melanjutkan sebagai customer. Nah, ini dinamakan sebagai labeling kalau sudah ada data seperti ini. Nah, ini kalau ingin menyelesaikan kita bisa menggunakan yang jenis supervised learning ini. Jadi metode ini menggunakan data history yang sudah berlabel. Contohnya apa? Contohnya salah satunya yaitu artificial neural network. Ini bisa digunakan untuk menyelesaikan atau membuat modeling dari suatu data history yang sudah ada labelnya, sudah ada atribut labelingnya. Kemudian di sini ada algoritma lain seperti decision tree, naive Bayes. Decision tree ini berbasis pohon keputusan. Targetnya seperti apa. Nah, kemudian ada lagi unsupervised learning. Pada machine learning ini berbeda dengan yang supervised learning. Kalau supervised learning itu atribut sudah ada dan atribut targetnya. Kalau di unsupervised learning ini nggak ada. Jadi misalkan hanya ada satu data gitu aja. Nah, misalkan kalau kita lihat di sini, misalkan satu data ini aja silahkan mesin belajar gitu misalkan. Maka itu dinamakan sebagai unsupervised learning. Karena kan kita nggak tahu ya ini, loh ini device protection ada no, ada yes, ini maksudnya apa dan sebagainya. Tapi kalau kita kemudian kita masukkan unsupervised learning itu nanti akan menghasilkan suatu pengetahuan. Itulah yang dinamakan sebagai data yang tidak berlabel atau data history yang tidak berlabel dan bisa untuk diubah menjadi suatu knowledge dengan algoritma unsupervised learning yang berbasis unsupervised learning. Asosiasi ini algoritma-algoritma yang diakan menjadi keterkaitan antara satu variabel dengan variabel lain, kira-kira
penerapannya di minimarket, Alfamart, Indomaret seperti itu. Jadi akan data-data histori tentang pembelian barang oleh customer itu akan didata karena membeli sabun, sampo, roti, ya, gitu. Jadi antar barang itu akan diprediksi asosiasinya itu setak dari di minimarket. Oh ternyata Indomie dengan kopi saset itu memiliki asosiasi yang persentasenya tinggi. Jadi ini harus ditaruh di dekatnya, ada saling mendekat. Jadi karena nanti begitu si customer nyari Indomie, akan nyari kopi saset misalkan seperti itu. Untuk algoritma asosiasi salah satunya di market basket analisis tersebut. Kemudian ada clustering. Clustering ini penggerombolan atau pengelompokan suatu data. Jadi algoritma yang akan mengelompokkan suatu data yang memiliki kedekatan tertentu, gitu ya. Semakin memiliki ciri-ciri yang sama, semakin memiliki kedekatan karakteristik data tersebut, maka dia akan digerombolkan menjadi satu bagian seperti itu. Nah, ini ada beberapa algoritma yang bisa digunakan untuk yang clustering ya. Ada K-mean, DP-scan. Nah, kemudian yang ketiga ada dimensional reduction. Ini algoritma lain. Nah, ini beberapa contoh algoritma teknis yang bisa digunakan untuk unsupervised learning ya. Dan ini yang terkenal ya seperti K-means. K-means ini akan mengelompokkan menjadi K. Ya. K itu jumlah kelompok ya. Misalkan kalau kita ingin membagi customer yang datang ke suatu minimarket itu kita bagi menjadi 3 jenis ya. Customer yang sering datang, customer yang jarang datang, dan customer yang biasa saja. Gitu. Misalkan seperti itu. Maka K-nya itu 3, karena 3 kelompok tersebut. Nah, kalau kita bisa membagi ke dalam supaya ke kelompok yang lebih menguntungkan itu akan bisa lebih tergambarkan. Oke, selanjutnya ada reinforcement learning. Reinforcement learning ini di kecerdasan di robotika. Jadi dia akan mempelajari data-data historis yang sifatnya itu ada suatu dia pakai sensor api, dia akan mencari rule-nya, mungkin akan melakukan kesalahan ya, dan menabrak sesuatu. Nah, ketika menabrak itu, maka itu akan langsung menjadi feedback lingkungan menjadi data dia, dan dia tidak akan pernah ke situ lagi, dia akan coba cara lain. Itu dinamakan sebagai reinforcement learning. Jadi dia langsung belajar berdasarkan data yang diambil langsung dari sensor-sensor gitu. Nah, contohnya apa? Contohnya ada algoritma genetika. Ini menggunakan teori evolusi. Jadi teori evolusi itu dipakai untuk mengenerate algoritma genetika ini. Kemudian ada Monte Carlo, ada dynamic programming dan sebagainya. Oke, selanjutnya ini ada jenis terakhir dan ini deep learning ya. Ini merupakan algoritma yang kategori algoritma yang sekarang sedang populer. Nah, ini dikembangkan dari jaringan saraf tiruan karena data-data sekarang sudah masuk big data. Big data itu 5V, volume, velocity, value, veracity, itu lebih menantang ya di aspek beberapa itu.
Misalkan volume, ya kalau datanya gede, variasi data sekarang yang diolah besar. Kalau dulu pakai statistik mungkin nominal, ordinal, numerik gitu, mungkin jenis-jenis datanya. Kalau sekarang datanya lebih ke gambar, video, kemudian dan sebagainya yang memerlukan pengolahan-pengolahan yang tidak bisa kita olah menggunakan statistik biasa. Apalagi datanya kalau besar. Nah, ini ada algoritma yang bisa untuk menangani big data. Di sini termasuk dalam kategori deep learning. Untuk deep learning sendiri contohnya adalah ada CNN, Convolution Neural Network, kemudian ada Restricted Postman Machine, dan sebagainya. Oke, selanjutnya kalau kita tadi ada beberapa jenis algoritma yang bisa kita pakai untuk machine learning supaya mesin itu belajar berdasarkan suatu data history, maka selanjutnya di sini ada tools apa yang bisa kita gunakan untuk bisa mengimplementasikan algoritma machine learning untuk mengolah data history menjadi suatu knowledge yang nanti akan bermanfaat ya. Sehingga dari data yang kita olah itu akan menjadi suatu knowledge dan nanti akan mendukung keputusan. Misalkan kalau kita lihat ada beberapa YouTuber ya yang mulai tidak memposting ya sekarang. Beberapa YouTuber mungkin kenapa dia mulai meninggalkan konsepnya itu. Nah, karena dia tahu knowledge-nya itu dari data yang diolah, kemudian menghasilkan knowledge yang intinya kalau pengen berhasil nanti itu memungkinkan sebenarnya based of data dalam buat keputusan. Nah, terus yang bisa digunakan apa? Yang digunakan pertama adalah ada yang namanya WK. WK ini tools yang cukup mudah untuk bisa digunakan ya, tinggal download dan di sini open source. Ini open source ya. Dan ini hasil dari pengembangan New Zealand ya, Universitas Waikato kalau nggak salah pengembangan. Nah, jadi kalau teman-teman menggunakan ini free dan tinggal ceklik gitu ya, tinggal klik kanan klik dan sebagainya. Nah, kelemahannya apa? Kelemahannya kalau ini hasilnya agak berbeda ya dengan tools-tools yang lain. Nah, ini yang menjadi suatu hal yang harus diantisipasi ya, karena hasil modelingnya kok berbeda dengan tools lain termasuk Python. Nah, kemudian ada RStudio, ini juga open source untuk RStudio sendiri. Untuk bahasa pemrogramannya dia menggunakan R. Jadi ya kalau teman-teman menggunakan ini maka harus belajar pemrograman lagi. Jadi nggak pakai Python tapi pakai R itu. Nah, kelemahannya apa? Kelemahan dari RStudio ini dia hanya digunakan untuk melakukan data analitik. Kalau kita menggunakan untuk generate suatu model AI yang nanti akan kita embed pada suatu aplikasi, contoh saja misalkan kayak ChatGPT yang di-embed ke web gitu, maka tidak bisa kalau kita menggunakan RStudio. Jadi benar-benar RStudio ini merupakan tools untuk data analitik, only data analitik. Oke, ada lagi di sini RapidMiner. Ini juga untuk tools data analitik menggunakan algoritma machine learning untuk mengolah data. Nah, ini cukup bagus dan cukup mudah untuk digunakan. Hasilnya pun juga bagus. Cuma masalahnya ini berbayar ya.
Jadi kalau nanti harus berbayar itu. Nah ini kelemahan dari rapid miner, jadi visual programming gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah ngoding seperti di Python, tinggal drag and drop, ambil datanya dan sebagainya dari suatu database, tinggal di drop dan sebagainya. Nanti tinggal kita lihat hasilnya. Gitu. Jadi tidak ngoding kalau ini ya. Tapi kalau mau melakukan suatu aktivitas yang lebih kompleks, lebih fleksibel, dia pun juga bisa. Kita bisa menggunakan Python, diintegrasikan di dalamnya, gitu, ngoding di dalamnya gitu. Seperti itu. Jadi ini cukup powerful. Cuma kelemahannya sekali lagi berbayar ya kalau rapid miner. Oke, selanjutnya itu ya yang tools yang populer, dan ada satu lagi yaitu kita bisa menggunakan Python. Nah, kalau Python ini package-nya banyak ya, gratis. Cuma kelemahannya yaitu kita harus tahu pemrograman menggunakan Python. Itu kelemahannya. Nah, tapi walaupun pemrograman itu berbeda dengan program lain. Kalau Python itu lebih disebut sebagai uh, interpreter ya, interpreter. Jadi dia tidak ketika di running dia tidak melakukan kompilasi ke uh, mesin gitu ya. Jadi lebih ringan dan bahasa-bahasanya pun juga lebih familiar. Jadi walaupun mungkin teman-teman non komputer domainnya berada di ekonomi ya, ekonomi manajemen, maka itu sangat mungkin untuk bisa digunakan sebagai tools di pekerjaan sehari-hari. Dan itu sudah terjadi di banyak tempat ya, di dunia kerja seperti itu. Jadi banyak yang karyawan atau bagian-bagian tertentu yang domainnya adalah di masing-masing itu, di pertanian, di kesehatan, bahkan itu menggunakan Python sebagai tools sehari-hari, dan itu bisa dipelajari secara lebih mudah gitu bagi mereka. Nah ini beberapa penerapannya. Kalau di ekonomi ya, ini di pertanian ya, untuk produktivitas, kesehatan untuk prediksi tingkat kasus pneumonia, pendidikan untuk tingkat pemahaman, prediksi tingkat pemahaman, sosial untuk mendeteksi analisis sentimen terkait dengan kenaikan iuran, misalkan daripada baca pakai ini nanti akan tahu positif atau negatif orang-orang melihatnya. Nah kalau di ekonomi lebih ke analisis terkait dengan bisnis ya, terkait dengan usaha, dan memang sangat banyak diterapkannya. Itu salah satu yang banyak itu justru di bidang ekonomi, manajemen dan sebagainya. Oke, seperti itu. Kemudian ini mungkin bisa dipelajari ya, karena nanti akan memungkinkan untuk muncul di evaluasi. Oke, itu konsep terkait dengan machine learning. Kita lanjut ke praktek ya. Kita akan praktek. Ya ini salah satu teknik machine learning juga. Kita akan praktek menggunakan jaringan saraf tiruan. Teman-teman bisa mengakses di sini. Nah, pertama adalah kita terlebih dahulu, sebelum saya masuk ke sini mungkin ada yang mau bertanya, silakan, terkait dengan machine learning. Oke, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Sebelumnya apakah ada yang pernah nyoba menggunakan algoritma di AI? Kira-kira dari sini ada yang pernah nyoba? Belum ada.
Oke, sebentar ya. Oke, untuk sekarang, silakan teman-teman lihat ini ya, untuk modulnya. Jadi di modul ini di modul ini akan nyoba untuk melalui beberapa tahapan dalam mengubah eee, suatu data menjadi suatu knowledge ya. Nah, pertama yang dilakukan itu apa? Pertama harus menentukan goal atau tujuan dari yang akan kita lakukan gitu ya. Tujuan dari, aktivitas pemodelan yang akan kita lakukan itu tujuannya apa? Itu kita definisikan terlebih dahulu. Nah nah di sini kita definisikan ya untuk tujuannya, yaitu kita akan membuat suatu, pemodelan ya, yaitu, terkait problem yang dihadapi. Jadi ada suatu perusahaan eee, komunikasi ya, contohnya misalkan kayak Telkomsel, seperti Indosat dan sebagainya, contohnya seperti itu. Nah, dia, pengen mengurangi atau tidak ada lagi atau mengurangi customer churn gitu ya, customer churn atau, orang yang tadinya jadi pelanggan ya, pakai nomor Telkomsel seperti itu, menjadi tidak pakai Telkomsel, jadi pindah ke provider lain gitu, akan tujuannya seperti itu. Problem yang ingin diselesaikan seperti itu. Nah, sehingga di sini tujuan dari aktivitas yang akan kita lakukan dengan menggunakan artificial network itu adalah kita akan mengetahui, eee, tren customer churn. Ya, jadi trennya itu seperti apa? Apakah naik atau turun dan sebagainya. Kalau misalkan trennya turun itu berarti aman ya. Jadi treatment-nya sudah benar, treatment yang, selama ini dilakukan sudah betul. Tapi kalau misalkan churn-nya itu trennya naik ya, maka, tentunya nanti akan diperlukan suatu treatment tersendiri ya. Nah, selain itu nanti akan dibuat suatu model yang bisa memprediksi kira-kira seseorang itu akan, apa namanya, akan menjadi churn ya atau tidak gitu ya, seperti itu. Kalau seseorang itu akan menjadi churn, maka dia masuk ke dalam database kita untuk bisa kita treatment. Misalkan treatment-nya ya kita kasih, diskon, untuk membeli paket data gitu ya. Jadi kan ada yang dikasih, ada yang enggak. Lah dia termasuk ke database yang dikasih, misalkan seperti itu. Kalau ternyata secara modeling diprediksi yang bersangkutan masuk ke calon customer journey misalkan, seperti itu. Nah, yang kita kembangkan adalah modelingnya, untuk bisa nanti bisa digunakan untuk memprediksi apakah seseorang itu akan menjadi journey atau tidak. Nah, setelah kita menetapkan tujuannya, maka kita lanjut ke knowledge discovery and database ya. Pertama kita lakukan data selection. Apa itu data selection? Jadi kita akan mencari data-data yang kita butuhkan untuk membuat model tersebut. Ya, untuk membuat model yang bisa memprediksi seseorang itu akan jadi churn atau tidak. Nah, kebetulan di sini kita ngambil dari Kaggle ya, yang merupakan open data. Kita klik di sini.
Nah, seperti ini. Jadi di sini teman-teman bisa untuk melakukan pendaftaran di register ini sebelum melakukan download ya. Daftar di sini, kemudian register with email, diisi email dan sebagainya. Nanti kalau sudah selesai melakukan pendaftaran, login, sign in seperti sini, ya, sign in with email dan sebagainya. Nah, baru kemudian bisa untuk ke arah ini. Dan di sebelah sini ini ada download ya. Jadi kalau mau mendownload datanya tentang telco customer ini tinggal download di sini, tapi harus dalam kondisi login ya. Kalau tidak login nggak bisa, tinggal download ini dan seterusnya gitu ya. Nah ini saya sudah posisinya sudah download, jadi tidak perlu download lagi. Nah kalau kita lihat di sini ada beberapa informasi terkait dengan datanya ya. Di sini ada churn ya, atau customer who left within the last month, atau layanan dari perusahaan ini yang dipakai oleh telepon ya. Kemudian ada multiple line, internet, online security, misalkan device protection. Kemudian ada data terkait dengan informasi akun, seperti misalkan seberapa lama dia menjadi customer, kemudian kontraknya seperti apa, dia masuk ke paket apa misalkan. Kemudian metode pembayarannya dia menggunakan apa. Nah ini kemudian ada lagi ke demographic info about customer. Nah ini data-data atribut-atributnya. Nah ini atribut-atribut yang ada di dalam data ini yang kita download. Dan di sini untuk ada satu atribut yang masuk ke target atribut atau dinamakan sebagai label, yaitu dinamakan churn ini. Dia menjadi churn atau enggak, yes or no gitu ya. Nah kalau sudah kita download selesai, kemudian baru kita ini ya, sebentar saya buat file baru ya. Pertama kita buat Google Colab di sini ya, di apa namanya, buat folder dulu, kemudian di dalam folder kita ini more Google Colab ini. Nah setelah itu kita download dulu ya, download tadi. Kalau sudah download ini datanya seperti ini. Ini ada passwordnya. Nah ini datanya akan seperti ini. Teman-teman kalau lihat, ini datanya seperti ini. Jadi kalau kita klik sini ya, jadi setiap perbedaan atribut ini dipisah menggunakan tanda koma. Nah kalau kita mau mengubah menjadi Excel biasa, ini sebenarnya bisa aja ya. Yang data, kemudian apa namanya, text to column ini sebentar, harusnya bisa ya. Di ini dulu ya, di blok dulu terus di column. Nah kayak gini, delimited atau big suite kayak gini, kemudian next misalkan kita kemana, nanti akan seperti ini ya. Nah, tapi ini tidak usah ya, tidak usah kita buat. Kalau ini teman-teman mau melakukan eksplorasi manual ya, teman-teman mau lihat lewat Excel sebenarnya ini atributnya apa saja, isinya apa, menggunakan Excel itu caranya gini. Tapi ini untuk praktikum ini tidak perlu, jadi kita pakai untuk data inputannya seperti yang aja nggak apa-apa. Justru kalau kita buat di Excel itu nanti bisa jadi akan ada konfigurasi tertentu ya, jadi lebih panjang. Jadi kita pakai yang delimited ini, koma. Oke, wah ini ada password. Oke seperti ini ya, ini datanya. Setelah itu kita
lakukan upload ya, datanya kita upload terlebih dahulu di sini ya. Jadi di sebelah sini ini ada beberapa apa namanya fitur ya, ada beberapa menu. Kita klik di sini. Sebelah ini harusnya di sini ya. Oh ya, di sini aja. Ini karena apa ya? Internetnya mungkin. Harusnya di sini muncul nah kayak gini. Jadi memang harus nunggu loadingan ya. Nah, ini jadi seperti ini. Nah, setelah itu kita upload di sini. Jadi kalau kita nguploadnya langsung di sini, maka nanti akan cuma sementara. Begitu kita tutup atau kita hapus projectnya, ini datanya hilang. Tapi kalau kita mau supaya datanya permanen, itu kita simpan di sini katakanlah. Baru kemudian kita buka di folder ini, folder rootnya. Nah, seperti itu letak dari posisi file yang kita gunakan. Nah, ini kita ubah dulu ya. Misalkan di sini praktek. Nah, kita upload datanya langsung aja. Ya, oke, jadi ini memberikan warning, oh datamu itu kalau kamu simpan gini, ini hanya sementara, nanti akan hilang, gitu ya. Jadi harus kamu simpan di suatu tempat. Oke, sudah masuk di sini. Selanjutnya kita dari data ini kita perlu untuk melakukan eksplorasi dulu. Kita perlu mengenali data-data ini lebih lanjut. Jadi atributnya apa saja, labelingnya apa ada missing value seperti itu, apa ada duplikat dan sebagainya. Nah, untuk melakukan operasi tersebut, seperti kemarin di praktek Python Basic itu sudah kita lakukan ya. Pertama kita import library, sama yaitu kita import pandas, spd, kemudian kita import NumPy, numerical Python. Ini untuk operasi-operasi aritmatik dan sebagainya. Kemudian kita import metode ya, model selection untuk mengambil data test itu dia letaknya di sklearn. Jadi sklearn ini package juga seperti halnya pandas, seperti halnya NumPy gitu ya. Dia package juga. Cuma di dalam package ini ada banyak modul ya. Nah, kita tidak akan menggunakan semua modul atau semua sub paket ya, seperti itu. Kita pakai salah satunya aja, yaitu di sini sudah ada ya, model selection. Nah, kita pakai model selection, kemudian kita import di model selection itu, model selection itu kita import ini train test split. Pencet ya. Sebentar. Nah, kita import package juga. Jadi ini package utamanya itu adalah sklearn ya. Di dalamnya ada model selection. Kemudian di model selection itu ada banyak dan kita hanya pakai satu dulu, yaitu namanya train test split. Oke, kita lanjut. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Kemudian kita panggil lagi sklearn. Kita pakai lagi model di situ. Kita menggunakan preprocessing.
Jadi preprocessing ini merupakan metode atau mungkin model di dalam eskalan yang digunakan untuk proses. Jadi misalkan ada missing value itu uh, kita tangani dengan cara gimana, kita hapus dan sebagainya. Nah itu ada di model preprocessing di eskalan ini. Nah, di sini kita import standar skala. Kemudian kita juga import Oke, ini digunakan untuk melakukan istilahnya diskritisasi data. Jadi yang tadinya datanya kontinu kita buat menjadi categorical gitu. Sedangkan one hot encoder ini encode. Jadi yang tadinya nominal, yang tadinya itu string ya, kalimat kita ubah menjadi suatu kode. Jadi kayak di kuesioner itu misalkan kuesioner kan ada yang misalkan puas, sedang, tidak puas. Nah, kata-kata itu kita ubah menjadi angka. Jadi 1, 0, 2, 0, 1, 2, 3, 4 kayak gitu. Encode ya. Jadi one hot encoder digunakan untuk itu. Kemudian kita import lagi dari eskalan model untuk melakukan transformasi ya. Namanya Compose. Ini kita import. Namanya kolom transformer, transformasi kolom. Jadi dengan menggunakan ini maka kita bisa untuk melakukan transformasi terhadap atribut-atribut yang kita pakai. Yang masih sama, kita pakai eskalan lagi. Kita menggunakan model pipeline. Kita import di dalam pipeline itu ya pipeline ya. Kemudian kita import lagi dari eskalan. Memang banyak sekali ya dari eskalan ya. Oke, kita ambil ini untuk matrix, kita import, kita ambil modul matrix di eskalan, kemudian di sini ini digunakan untuk apa? Untuk matrix ini digunakan untuk melakukan pengujian. Jadi misalkan sudah jadi suatu model, ingin kita tahu performa dari model tersebut itu apa, nah kita bisa menggunakan modul-modul yang ada di matrix ini. Matrixnya apa saja yang mau kita pakai di sini? Classification report. Kemudian kita juga menggunakan yang namanya teknik confusion matrix. Ini merupakan metode-metode atau modul-modul yang bisa kita gunakan untuk menganalisis performa ya. Classification report, kemudian confusion matrix. Dan juga di sini ada yang mau kita pakai adalah kita untuk mengetahui seberapa tinggi akurasi dari model tersebut. Akurasi dalam itu ketepatan dalam melakukan prediksi gitu. Misalkan prediksi si A ini nanti akan menjadi cer itu pada bulan depan misalkan. Nah ternyata si A itu bulan depan benar-benar cer gitu. Nah sehingga bisa disimpulkan berarti akurasinya memang bagus gitu. Secara gambaran seperti itu.
maksudnya akurasi. Oke, kemudian kita import namanya TensorFlow STF, ini paket lagi, package lagi ya. Nah, dari TensorFlow ini kita import salah satu bagian yang namanya keras modulnya. Oke, kemudian kita running. Sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita tambahkan kode lagi. Nah, pertama kita membuat suatu variabel namanya df. Dan di sini kita isi value-nya adalah membaca data ini, supaya bisa membaca data ini untuk value dari variabel ini. dpd read csv karena bentuknya csv. Kemudian kita taruh di sini untuk nama filenya. Kita ini kita copy, kita paste di sini .csv. Kemudian kita running. Oke, kemudian kita akan ngetes kira-kira datanya itu gimana, karena datanya mungkin cukup besar. Kita ambil apa namanya 5 data teratas dengan menggunakan metode ini ya, head ini ya, df head ya. Nah, sehingga kita bisa melihat data 5 teratasnya. Ini ada customer ID, ada gender, dia senior citizen Banda, punya partner apa belum, dia mandiri atau tergantung ke orang tua misalkan seperti itu. Jatuh tempo Banda, masa aktif teleponnya kurang berapa lama misalkan seperti itu. Dan seterusnya sampai kalau kita lihat di sini ada atribut John, inilah yang dinamakan sebagai target atribut atau label ya. Nah, jadi orang dengan ciri-ciri seperti ini ya, female, dia bukan senior citizen, bukan orang tua ya, dia sudah punya partner, dia tidak tergantung, dia tinggal 1 hari misalkan atau 1 tahun, 1 hari ya. Kemudian dia tidak menggunakan layanan telepon, multiple lainnya, DSL dan sebagainya, maka dari data history ternyata dia itu akan menjadi pelanggan setia. Jadi dia tidak menjadi churn. Nah, yang menjadi churn atau tidak, dia akan meninggalkan itu orang dengan ciri-ciri seperti ini. Kalau berdasarkan data history. Nah, male ya, laki-laki, tidak punya partner, tidak tergantung, ya. Kemudian dia pakai phone service, kemudian dia ini ya, device protection no dan sebagainya. Ini ternyata dari data history monthly charge-nya sekian ya, total charge-nya sekian. Ternyata dari data history dia itu akan meninggalkan menjadi pelanggan kartu provider ini. Oke, dan masih banyak data lagi. Ini 5 data saja yang kita buka. Nah, selanjutnya kita akan melakukan eksplorasi data. Selain ini sebenarnya juga sudah termasuk eksplorasi data, tapi akan melakukan eksplorasi lebih lanjut. Kita panggil df info. Ini metode info untuk mengetahui kira-kira dia itu ada berapa variabel, kemudian ada yang data kosong Banda ya. df info. Df itu apa? Df itu ya data ini. Tadi kan dibaca. Kita running. Kemudian kita tahu di sini ada beberapa variabel sebenarnya, ada sekitar 20 variabel di mana untuk di sini ya
ternyata tidak ada data yang kosong ini ya, tidak ada data yang kosong. Kemudian di sini kita bisa lihat tipe data dari setiap apa namanya atribut ya. Kalau kita lihat ada yang integer, ada yang objek, ada yang float ya. Float ini koma-komaan, only charge sekian koma sekian, float ya pecahan dan sebagainya. Jadi kalau karena ini tidak ada yang kosong, aman ya, aman. Tidak perlu untuk melakukan handling missing value ataupun missing atau mungkin noise gitu ya, karena datanya aman. Oke, selanjutnya kita nyoba seperti apa standar deviasi dan sebagainya, parameter statistiknya ya, kita eksplorasi lagi. Kita panggil df describe. Nah, di sini ternyata jumlahnya ini ada 7.000 untuk yang senior, banyak juga ya kawan ya. Kemudian rata-ratanya sekian, standar DE rata-rata cernya, standar DB-nya sekian, minimal nggak ada yang cen minimal dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita nyoba untuk melakukan pengecekan lebih lanjut ya. Tadi sebenarnya sudah kelihatan dari sini missing value-nya nggak ada. Kalau pengen lebih lanjut, pengen ngecek missing value secara spesifik, kita tinggal tulis display df. Nah, kita panggil df terus digunakan untuk mengetahui ada yang kosong kan enggak di df gitu ya. Kemudian kalau memang ada yang kosong, totalkan ya. Totalkan yang kosong di setiap variabel itu totalnya ada berapa. Cara untuk mengetahui totalnya kita sum gini untuk metodenya totalkan. Jadi setelah kita di df, kemudian jumlahin dong gitu setiap atributnya seperti itu. Kemudian kita running. Kalau kita lihat ternyata dari semua variabel benar ya, tadi sesuai dengan data di atas bahwa ya memang tidak ada missing value, artinya datanya itu memang sudah bersih dari missing value, aman baik. Oke, selanjutnya setelah kita melakukan mengecek missing value, kita coba untuk melakukan kira-kira ada data yang duplikat enggak, misalkan seperti itu. Misalkan ada satu orang kok nulisnya itu 2 kali atau 3 kali ya. Nah, kita cek dari sini, kita membuat variabel namanya duplicate row. Ini bebas untuk penamaannya. Kemudian kita isi value-nya ya, kita panggil df yang merupakan datanya. Kemudian kita kita panggil method duplicate untuk mengetahui di df ini yang duplikat ada nggak gitu ya, untuk detect yang duplikat di df. Kemudian kita total duplikat data kalau memang terdetek ya, setiap variabelnya di total. Nah, setelah itu kita tuliskan di layar hasil dari duplicate row tersebut supaya lebih enak dibaca. Kita menampilkan kalimat seperti ini dengan menggunakan metode print ya, function print. Jadi number of duplicate rows. Nah, ini cuma kata-kata aja, kalimat aja, ngeprint kalimat. Baru kemudian di sini kita masukkan data yang pengecekan ini dengan memanggil nama dari variabel duplicate row.
Oke, kita sepertinya ada yang error. Sebentar, kira-kira yang error di mana? Sebentar. Duplicate ini salah tulis sepertinya. Oke, mohon maaf ya, ini duplicated sebenarnya. Nah, oke. Jadi tidak ada duplikat data ya yang tertulis di sini. Nah, setelah itu kita akan coba untuk menghilangkan data yang tidak kita butuhkan. Karena kan kita masuk ke data selecting ya. Dan data selecting and preprocessing, jadi kita ambil data-data yang kita butuhkan aja. Kalau kita lihat di atas kan seperti ini datanya. Nah, ini ada variabel customer ID. Nah, ini tidak kita butuhkan karena kan hanya ID saja, hanya penomoran. Yang kita butuhkan ya ini data-data atribut. Jadi perlu kita hilangkan untuk yang ID. Seperti kemarin kita pakai metode drop. Kemudian kita tuliskan yang mau kita drop itu apa. Tidak lain adalah yang customer ID. Kemudian di sini untuk customer ID ini yang mau kita hapus satu kolom semua atau barisnya. Nah, ini kita pilih yang kolom. Jadi kita setting aksesnya itu 1. Kemudian in place true. Ini supaya permanen ya untuk untuk penghilangannya atau penghapusannya supaya permanen. Oke. Nah, kalau kita lihat lagi, sebelah. Masih ada. Ya, masih ada ya. Sebentar kita. Ini sebenarnya sudah hilang ya ini. Tapi malah error. Ya, karena sudah kita hapus ya, sudah kita drop, jadi mau kita hapus lagi tentunya nggak bisa ya, karena sudah kita drop. Oke, selanjutnya kita akan melakukan sebentar supaya tidak terlihat ini ya, tidak terlihat error. Oke. Oke. Sampai di sini kita sudah selesai ya untuk melakukan data selecting. Ini data selecting sama proses. Ini sebenarnya kita sudah selesai. Jadi dari sini kita bisa lanjut ke melakukan transformasi ya, tahapan transformasi.
Yang pertama kita lakukan, kita harus memisahkan data menjadi 2 bagian, yaitu X dan Y. Jadi ada bagian yang digunakan untuk, apa namanya, data training dan ada, bagian yang digunakan sebagai data testing. Yang dimasukkan ke dalam algoritma ANN atau Root itu adalah data training. Sementara yang data testing itu digunakan untuk menganalisis performa dari modelingnya. Pertama kita buat variabel X, kemudian kita panggil metode drop ini karena X ya, yang John. Jadi yang X ini merupakan data training ya. Jadi kita nggak perlu data mohon maaf, ini X ini bukan data training, tapi X itu ini apa namanya, variabel yang menjelaskan. Jadi variabel-variabel yang digunakan untuk memprediksi. Sementara yang Y itu adalah variabel yang akan diprediksi atau kelas target. Satu, kemudian untuk Y sendiri kita apa namanya, Y sendiri itu ya tidak lain adalah churn ini ya. Jadi untuk X itu semua data, semua variabel kecuali churn, maksudnya gitu. Sementara untuk Y itu hanya churn saja. Kita buat lambda expression. If X sama dengan yes, nah, jadi ini cara untuk supaya yes or no itu berubah menjadi 1 dan 0. Gitu ya. Artinya Y itu kita isi
Oke, mohon maaf ya, sepertinya tadi terpental saya. Tadi sudah sampai di mana? Ada yang bisa bantu tadi sampai di mana? Sampai sini sudah? Sudah itu, Pak. Oke, ya. Yang ini sudah? Yang ini? Sudah, Pak. Oh iya, berarti ini sudah ya yang ini ya. Sudah saya tuliskan ya. Yang ini. Oke, kita lanjut. Oke, kita tambahkan sini. Oke, kita lanjut ya. Mohon maaf, tadi ada terpental ternyata. Nah, setelah kita ubah menjadi dua jenis ini, X itu data atribut yang menjelaskan, Y adalah atribut yang dijelaskan atau kelas target, maka selanjutnya kita membagi data menjadi dua jenis, yaitu data latih atau data training, dan yang kedua adalah data testing atau data uji. Pertama kita buat X train, ini buat variabel ya, X train, kemudian ada X test, X-nya besar, kita sesuaikan dengan di sini karena ya tes. Kemudian ada Y train sama Y test ini ya, Y train Y test. Nah, kemudian kita pakai metode ya namanya atau function namanya train test split. Ini digunakan untuk membagi data menjadi dua jenis tadi, data training testing. Kemudian di sini kita tulis variabel yang mau kita masukkan, yaitu tidak lain adalah variabel X dan juga variabel Y yang sebelumnya kita sudah setting masing-masing seperti apa gitu ya. Nah, kemudian di sini ada test size-nya adalah 0,2, ukuran tesnya 20%. Artinya apa? Artinya data pengujian itu kan 100% ya, 100%. Kita bagi yang 20% itu digunakan untuk data testing, untuk menguji performa, dan yang 80% data itu digunakan untuk sebagai inputan dari algoritma jaringan saraf tiruan nanti. Nah, pembagian ini akan berpengaruh ke performa dari output algoritma yang kita terapkan. Maka akan lebih baik sebenarnya kalau kita lakukan skenario terkait dengan pembagian data testing, persentase pembagian data testing, testing training. Gitu. Tapi untuk kali ini kita langsung tembak saja di sini 80-20, 80 training, 20 testing. Nah, kemudian di sini kita setting lagi untuk parameternya adalah random state ini. Ini optional ya. Tidak harus di setting sebenarnya. Oke, kemudian kita apa namanya? Kita print. Nah, ini print ini digunakan untuk menampilkan saja. NN artinya new line atau baris baru nanti yang akan muncul akan menampilkan tulisan ini jumlah data latih ya extreme shape 0. Shape ini kan ukuran kemarin ya.
Ini akan menginformasikan jumlah data uji itu yang X-test ya. Jadi kan ada X-train, X-test. Kemudian kita running. Nah, sepertinya ada yang error. Oh, sebentar. Ini. Name Y is not defined. Sebentar, sepertinya ada yang kita panggil padahal tidak didefinisikan ya. Name Y. Oh, ini stratify ini. Oke, ini Y-nya Y besar. Oke. Jadi seperti ini data latihnya jumlahnya ada 5.000 record dan jumlah 5.000 row ya atau record. Jumlah data ujinya adalah 1.400. Gitu. Kalau di total datanya sekitar 7.000-an ya sebenarnya. Nah, seperti itu. Ini dinamakan sebagai pembagian data testing dan training. Ini masuk ke dalam data transformasi. Nah, selanjutnya kita akan nyoba untuk mengetahui kira-kira data X-nya itu seperti apa. X. Kita cek. Nah, seperti ini X-nya atau atribut yang menjelaskan atau atribut-atribut yang mempengaruhi. Kemudian kalau kita cek lagi untuk atribut yang agak churn-nya, atribut yang akan diprediksi atau kelas target atau churn ya. Nah, seperti ini. Nah, ini hanya 5 baris saja ya. Karena kita panggil yang hanya 5 baris pertama. Sebenarnya jumlahnya ada sekitar ini ya. 5.000 ditambah 1.000. Banyak, tapi yang ditampilkan ya 5 teratas. Dan di sini yang tadinya churn itu yes or no ini menjadi encode ya. Di encode diubah menjadi suatu kode. Jadi kalau yes itu 1, no itu 0. Ini untuk eksplorasi aja, untuk ngecek aja ini, bukan termasuk data transformation sebenarnya, aktivitas ini, untuk yang ngecek-ngecek ini. Oke, selanjutnya kita akan melakukan identifikasi variabel numerik dan kategorikal. Jadi mana yang numerik dan mana yang kategorikal kita cek. Kita buat numerical columns. Ya, jadi ini variabel bebas, ini namanya apa? Ini nama adalah numerical columns atau numerical cost. Itu kita cek di data di X ya, di atribut penjelas. Itu ada enggak yang numerik gitu ya. Kalau yang churn kan jelas ini numerik. Nah, kalau yang ini karena banyak datanya, kita cek menggunakan ini. Kemudian kita panggil select date type. Ini metode yang digunakan untuk mengecek tipe dari data yang ada pada X atau yang ada pada atribut yang tergolong X. Kemudian kasih parameternya. Parameter include-nya adalah yang number ya. Metode number kita panggil di numpy. Kemudian ini kita panggil
method columns, kemudian kita panggil method tulis di list. Nah, kemudian itu tadi yang numerical. Yang kategorical juga sama, kita cek ya. Di sini select di type, kemudian ini kita include, termasuk objek yang data yang tipenya objek gitu ya. Nah, kemudian kita nyoba untuk kita transformasi ya. Nah, ini numerical column, ini mengelompokkan data-data yang sifatnya numerik, categorical column mengelompokkan data-data yang sifatnya kategorical. Nah, setelah kita kelompok ini mau kita apain? Ini mau kita transformasikan. Kalau yang numerik itu kita harus skalanya kita samakan, atau kemudian dinamakan sebagai normalisasi ya. Tekniknya itu namanya normalisasi. Ini normalisasi data. Karena apa? Karena kalau kita tidak normalisasi itu nanti akan terjadi imbalance data atau data yang tidak seimbang. Jadi perlu kita normalisasi dengan cara skalanya harus kita samakan. Itu kita bisa menggunakan tadi standar scalar tadi untuk model yang kita pakai. Kita panggil numerical counts. Kita buat variabel baru ya, ini numerical transformer atau data numerik yang sudah kita transformasikan gitu nanti. Yang lain adalah pipeline, kita panggil function pipeline, kemudian kita isi parameter steps dengan scalar, standar scalar. Oke, ini kita running, sepertinya ada standar scalar. Sepertinya berhasil. Jadi ini artinya adalah kita membuat variabel namanya numerical transformer, ini isinya adalah data-data numerik yang sudah dilakukan standarisasi ya, sudah dilakukan normalisasi. Kemudian kita lakukan treatment ke variabel yang kategorik. Transformer pipeline steps kita pakai ini ya, one hot encoder ini.
untuk handle data kategori baru ya. Jadi misalkan nanti ada data dengan kategori baru itu nanti akan di-ignore atau tidak dibaca gitu ya. Sehingga karena kalau sudah ditransformasikan ternyata ada data yang baru terbaca, maka tentunya nggak ini ya. Kita running. Selanjutnya kita nyoba menggabungkan semua transformer tadi ya. Ini kan transformer untuk data numerik, ini transformer untuk data kategorik. Ini mau kita gabungkan. Caranya kita salah ya. Ini kita buat variabel ya. Bebas namanya apa? Prosesor. Kemudian di sini kolom transformer kita kita panggil function namanya kolom transformer. Di sini digunakan untuk menggabungkan transformasi dari semua kolom dan semua jenis treatment transformasi, baik itu numerik maupun yang kategorik. Saya ini karena ada hint ya tadi dari AI, saya ini lagi saya tab. Nah, jadi di sini ada parameter transfernya apa saja ya. Variabel transfer yang mau kita ini sebagai ini ya, parameter transfer di method column transformer itu ada num ini yaitu numerical path transformer, kemudian ada categorical atau cat kita buat CAT ini itu tidak lain adalah categorical transformer. Nah, ini dibungkus menjadi satu dengan nama preprocessor. Nah, kemudian setelah treatment untuk melakukan transformasi baik itu categorical ataupun numerical sudah kita satukan, maka selanjutnya kita pakai untuk di data training ataupun data testing. Jadi kita buat conditional ya, if is instance. Nah, ini ada function namanya is instant, itu untuk mengecek kira-kira di sini ada nggak gitu ya, ada nggak di sini yang perlu untuk dilakukan konversi ke matrix, ke array ya. Ada nggak data-data yang perlu kita konversi ke array gitu. Ini menggunakan metode is instant. Kemudian parameternya untuk bukan metode ya, function ya, function is instant di sini adalah xtrain yang merupakan data training dari X. Nah, ini sebentar. Sepertinya ada yang kurang ya.
Sepertinya ada yang kurang, mohon maaf. Di sini categorical clause. Oke, sebentar lagi ya, kita sebentar lagi sholatnya, mungkin setelah ini aja. Kita lanjut dulu kurang sedikit. Ini kok kenapa berhasil ya? Harusnya ada. Oh ya, di sini sepertinya ada kekurangan ya. Mohon maaf, ini ada kekurangan. Kita perlu untuk melakukan setting supaya kolom yang tidak terdaftar itu tetap ada. Kita cek. Oh ya. Nah, kemudian kita lanjut ya, kita kembali yang tadi. Ini tadi kurang ini, bagian ini. Selanjutnya kita cek untuk extrain. Saja ini kita terapkan prosesor ini ke dalam data latih maupun data uji. Pertama kita tetapkan di data latih atau extrain. Jadi di sini prosesor ini variabel bebas, ini nama saja, artinya dia yang bagian penerapan prosesor pada data latih. Jadi kita panggil prosesor, kemudian fit transform, tolong transformasikan baik categorical ataupun numerical pada extrain, pada data training. Sementara kalau yang X-test processed ini tolong transformasikan data pada X-test gitu ya. Transformasikan menggunakan prosesor ini. Baik itu yang data categorical maupun data yang numerical. Nah, baru dari sini ini kita lakukan konversi ya. If Einstein, nah betul. Kita buat percabangan atau condition jika instant itu apa namanya ada gitu ya. array. Nah, jika apa namanya instance di mana untuk parameternya itu extreme purposes, kemudian di sini apa namanya ND array ya, untuk membuat array itu adalah false, maka lakukan ini. Mohon maaf ya, ini agak panjang karena memang prosesnya lumayan ya. Nah, yang atas ini yang train kita praproses dan kita ubah menjadi array. Jadi kalau misalkan bentuknya tadi itu belum array, bos, maka setelah diproses menggunakan tadi ya diproses, maka ini kita ubah menjadi array. Begitu juga untuk yang tes. Kita membuat variabel namanya extreme processed.
Artinya ada yang ini. Oke, kita lanjut. Dan ini pun juga kita ubah menjadi array juga. Nah, setelah kita ubah jadi array, maka selanjutnya kita nyoba untuk buat namanya input shape, variabel input shape. Dan di sini kita isi dengan yang extend ini. Ini untuk mengetahui ukuran dari matriks, hasil dari pembuatan matriks di sini atau array di sini. Kita panggil shape ya. Ini salah ini. Oke, ini kita perlu print ya. Oke, seperti ini. Jadi ini ya. Kalau sebelumnya itu totalnya mungkin nggak sedikit ini, lebih banyak. Kalau setelah di praproses tadi kita transformasikan dengan kategori maupun yang numerical dengan metode tadi ya, maka ini datanya trainingnya menjadi sekian row ya, 5.320 data. Nah, sampai di sini ini sudah selesai proses transformasi. Jadi data selecting sudah, kemudian praproses sudah, transformasi sudah, maka selanjutnya kita baru akan masukkan ke dalam pemodelan artificial neural network. Caranya gimana? Pertama kita melakukan inisiasi model. Kita membuat variabel namanya variabel model. Kemudian ini value-nya adalah tidak lain adalah model sekuensial. Nah, jadi kita panggil metode sekuensial di Keras. Keras ini modul di TensorFlow yang digunakan untuk artificial neural network. Kita inisiasi dulu sehingga nanti yang kita pakai adalah model jaringan saraf tiruan sekuensial. Jadi ya manual gitu ya. Ada input layer, ada hidden layer, ada output layer, dan kemudian otomatis dia menggunakan backpropagation. Jadi akan melakukan iterasi untuk memperbaiki bobot sehingga didapatkan error seminimal mungkin. Oke, setelah kita melakukan inisiasi, kita masukkan, kita panggil dulu model yang merupakan variabel yang value-nya sekuensial ini, metode sekuensial untuk membentuk jaringan saraf tiruan ini. Kita panggil model, kemudian kita panggil metode add untuk menambahkan sesuatu ya, untuk menambahkan sesuatu. Jadi kita butuh berapa node pada input layer, pada hidden layer, kemudian kita membutuhkan fungsi aktivasi apa yang mau kita pakai. Ya. Kemarin kan ada biner, undak biner dan sebagainya. Ya. Kita setting di sini. Kemudian juga kita membutuhkan data inputan ya. Data inputannya itu apa gitu. Kita add, kemudian kita panggil Keras, kemudian kita pakai layers. Layers ini merupakan
metode modul yang ada di package Keras. Kemudian kita setting atau kita pakai metode dance. Ini digunakan untuk melakukan setting seberapa banyak unit, ya. Unit itu node, ya. Seberapa banyak nodes, atau kalau kemarin kan kalau di gambar ada bulat-bulat gitu ya. Dan di sini fully connected ya kalau pakai sequential. Jadi semua node input itu terhubung ke semua node hidden layer. Begitu juga sebaliknya. Kemudian kita setting activation itu adalah relu. Relu itu salah satu jenis fungsi aktivasi. Kita tulis di sini aja, dan ya tidak perlu kita memikirkan formulanya seperti apa ya, tidak perlu. Kemudian di sini untuk input shape-nya tidak lain adalah ya yang kita setting di atas input shape ini untuk data inputan. Nah, setelah itu kita coba. Setelah itu kita nyoba untuk ini kita running aja supaya lebih rapi ya. Ini ada incomplete input. Sepertinya ada yang kurang. Mohon maaf, ini kita setting aja 32. Oh iya. Ya, mohon maaf ya. Ini harus kita setting yang sebelah sini. Kurang tanda tutup kurang. Ini. Harusnya sudah pas ya. Kita cek. Oke. Sudah jalan ini. Kalau salah. Selanjutnya setelah kita setting lapisan input dan lapisan tersembunyi pertama, ini lapisan tersembunyi hidden layer pertama. Nah, selanjutnya kita akan buat hidden layer yang bukan hidden layer ya. Kita coba untuk membuat hidden layer yang kedua. Jadi di sini ada 2 hidden layer. Sama caranya, model add. Kita panggil keras layers dance. Kemudian ini unit 16 unitnya. Jadi di hidden layer kedua itu ada 16 neuron, dan di sini fungsi aktivasinya tetap sama, yaitu kita menggunakan relu. Kita running, berhasil untuk yang hidden layer kedua. Selanjutnya kita buat output layer. Model add. Oke. Nah, di sini untuk output layernya unitnya cuma 1. Jadi neuronnya cuma 1 untuk outputnya. Fungsi aktivasinya kita menggunakan sigmoid. Ya, sigmoid. Oke. Selanjutnya, nah ini sudah terbentuk layer-layer untuk ini ya, layer-layer untuk di jaringan saraf tiruan beserta inputannya sudah masuk. Selanjutnya kita akan buat optimizer. Optimizer itu apa? Optimizer itu untuk mengoptimasi supaya seminimal mungkin nilai errornya. Jadi secara performa itu supaya optimal. Nah, optimizer yang kita pakai itu namanya optimizer Adam namanya. Metode optimizernya namanya metode Adam namanya. Kemudian salah satu matriks yang diukur itu adalah dari sisi akurasi. Compile.
Ya, kita, nah ini optimizer item ini ya. Nah, ini kita pakai optimizer item untuk optimasi. Apakah ini harus digunakan? Tidak harus ya, tidak harus. Tapi kalau kita ingin mendapatkan hasil yang optimal, maka ya kita bisa menggunakan optimizer ini. Nah, kemudian kita untuk pesan di layarnya seperti ini. Print untuk mencetak di layar, new line baru akan memunculkan tulisan ini ya, ringkasan model ANN seperti ini. Kemudian kita tulis di sini untuk ringkasannya, kita panggil model yang tidak lain ya, model sendiri inisiasi tadi ya. Kemudian kita panggil method namanya summary untuk meringkas ya hasilnya seperti apa. Kita cek. Dan ini hasil dari modeling ya. Jadi di sini ada 3 layer. Layer pertama, layer kedua, layer ketiga gitu. Layer ini ada 32, kemudian hidden layer kedua ada 16, output layer 1. Kemudian di sini yang masuk itu ada 170,272. Kemudian di sini layer kedua ada 528 yang diproses. Jumlah pemrosesan yang ada 17. Oke, selanjutnya kita coba membuat suatu pelatihan. Supaya dia itu belajar ya, untuk mesinnya dari data history. Kita kasih datanya. Datanya namanya history yang tidak lain yang tadi kita baca ya. Kita panggil model ya, model ini ya, ini ya. Yang kita rancang barusan. Kemudian kita pakai method fit. Nah, ini datanya kita masukkan lalu di input layer tadi yang di atas. Yang sudah di praproses. Data training yang sudah di praproses. Kemudian untuk e-train. Ini untuk ininya ya. Data training testingnya yang seperti ini. Kemudian parameter lainnya, batch size-nya kita setting 32. Karena tadi kan 32 ini jumlah inputannya. Jadi dia harus masuk ke 32 neuron ya. Kemudian kita cek epochs. Epochs itu iterasi ya. Iterasi. Jadi karena kita pakai Adam tadi ya, optimizer Adam, dia akan melakukan iterasi menggunakan konsep backpropagation. Nah, iterasinya atau perbaikannya itu kita setting di sini maksimal berapa kali. Misalkan di sini maksimal 10 kali aja. Karena kalau kita tidak setting, dia akan terus-menerus sampai ketemu data yang mentok nilainya konstan. Dan itu bisa jadi akan banyak. Ya. Jadi kita untuk latihan kita kita batasin aja untuk epochnya. Kemudian di sini menggunakan cross validation ya 0,1 untuk pembagian datanya. Jadi di sini ada proses ini sedikit berbeda ya dengan biasanya. Jadi teman-teman tidak perlu untuk melakukan, tidak harus untuk melakukan setting terhadap validation split. Jadi ada tahap penguji testing, ada tahap validasi. Nah,
Tapi dalam kenyataannya teman-teman bisa milih apakah hanya melakukan testing aja atau sekalian validasi juga gitu ya. Nah, biasanya boleh kalau kita nggak usah pakai validasi. Jadi misalkan kita pakai itu 80% data latih, 20% data testing. Nah, ya udah purely 80% kita pakai untuk training data ini. Kemudian baru yang 20% untuk melakukan testing data itu boleh. Nah, tapi di praktikum kita gini kita akan nyoba untuk menambahkan satu lagi aktivitas yaitu validasi data. Nah, ini kita pakai di sini karena settingannya 0,1 artinya 10% dari 80%. Ya, jadi kan kita ambil 80%, kemudian dari 10% dari 80% itu kita pakai untuk melakukan validasi data. Seperti itu. Kemudian di sini kita setting untuk verbose. Kita kemudian setelah itu kita cetak misalkan sudah selesai untuk proses pemrosesan data ke dalam algoritmanya selesai, maka nanti akan muncul keterangan ini. Jadi kita akan tahu, oh ini sudah selesai. Kita running dan akan melakukan proses. Ini iterasi pertama, iterasi kedua, sampai mentok iterasi ke-10 dan selesai. Sehingga kita sudah mendapatkan model seperti ini. Nah, selanjutnya setelah model sudah kita dapatkan, kita mendapat ini langsung sebenarnya sudah ada akurasinya di sini. Kalau kita lihat 71%, ya sebenarnya cukup bagus, tapi seharusnya bisa ditingkatkan gitu ya. Tapi sudah lumayan lah 71% ya untuk proses penelitian. Tapi kalau untuk real project itu harus lebih harusnya. Oke, kita lanjut. Kita melakukan pengujian lebih lanjut dengan beberapa metode pengujian ya. Kita buat suatu variabel namanya Y prediction probability. Kemudian kita panggil model tadi ya. Kemudian kita pakai metode predict. Kita pakai parameternya atau inputan parameternya adalah X-test processing atau data testing yang 20% tadi. Kemudian kita melakukan konversi probabilitas menjadi kelas biner 0 atau 1 dengan ambang batas 0,5. Jadi ini prediction probability itu kita tetapkan 0,5. Kemudian kita kita buat standarisasi untuk di sini menggunakan integer 32. Ini tambahan saja sebenarnya untuk metode step ini. Oke, selanjutnya setelah kita melakukan prediksi probabilitas pada data uji, selanjutnya kita melakukan akurasi untuk ngecek akurasinya itu dari model yang kita buat ini akurasinya berapa. Ini ya akurasi score, ini metode function yang dipakai, ini inputan Y-test sama Y-pred ya. Oh ya. Yeah. Oke, selanjutnya kita pakai metode lain, namanya confusion metric ya. Itu metode untuk melihat performa dari suatu model. Kita panggil function confusion metric.
itu ininya, inputan parameternya. Kemudian kita pun juga pakai performa indikator menggunakan classification report. Fungsinya classification report ini dengan inputan seperti ini. Kita running aja. Oke, kita tunjukkan di layar supaya tahu. Jadi kita print. Ini supaya akurasi ya. Akurasi. Untuk tahu oke, kita tulis lengkap saja. Akurasi. Ini untuk tahu akurasinya berapa, akurasinya 73%. Kemudian selanjutnya kita ingin tahu confusion metricnya berapa, hasilnya indikator pengujian confusion metric. Oke. Lalu saya terdengar. Halo. Halo, dengar enggak ya? Halo. Maaf Pak, suara Bapak sedikit putus-putus. Oh iya. Oke, jadi seperti ya untuk praktek. Kan? Nah ini ya, kita sudah sampai sini sebenarnya. Sudah sampai di sini. Dan nanti akan menghasilkan ya ini ya, ada presisi, recall ini setelah di running yang bagian terakhir tadi ya. Presisi itu seberapa konsisten dia prediksi, recall juga seberapa dia itu apa namanya
lakukan prediksi secara tepat dan seterusnya. Nah, di sini yang paling penting di sini adalah yang bagian yang akurasi. Di sini kita lihat di sini akurasinya misalkan 0,73%. Oke, seperti itu cara untuk melakukan modeling menggunakan jaringan saraf tier-1, mulai dari tahap pengambilan data, praproses, transformasi, pemodelan sampai dengan analisis performa. Nah, untuk selanjutnya silakan teman-teman mengerjakan tugas berikut ini. Jadi silakan ambil data dari sini. Jadi dikerjakan secara kelompok ya. Dan di sini setiap kelompok memilih satu data, gitu ya, satu data, tidak boleh sama dengan kelompok lain. Cuma misalkan kalau ini datanya ada 10, misalkan kalau ada lebih dari 10 nanti ya berarti katakanlah misal 12, berarti yang dua kelompok boleh sama dengan kelompok lain boleh. Nah, ini datanya tinggal di-download, kemudian lakukan sesuai dengan tahapan yang barusan didemokan. Nah, ini nanti silahkan nanti dipresentasikan di minggu depan. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Pak, maaf, untuk tugasnya dalam bentuk Word, Pak. Nanti presentasi. Jadi ya boleh pertama dibuat laporan dalam bentuk Word seperti ini atau dalam bentuk PDF ya, dibuat PDF seperti ini setiap tahapannya ya. Setiap tahapannya ditulis seperti ini sampai dengan ketemu performanya gitu ya, uji performanya seperti ini di Word. Kemudian minggu depan dipresentasikan, jadi dibuat PPT yang digunakan untuk mempresentasikan setiap tahapan ini. Plus disiapkan juga untuk codingannya seperti apa gitu ya. Nah, sama aja di sini codingannya. Seperti itu. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan? Sudah jelas semuanya? Oke, kalau sudah jelas nanti silahkan dikerjakan ya untuk tugasnya, nanti dipresentasikan minggu depan nanti per kelompok sesuai dengan jadwal masing-masing. Ya, mungkin itu aja untuk pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih untuk kehadirannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.